menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya. Jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau di Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Kemudian perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Yang pertama ada Magna Carta yang terjadi pada tahun 1215. Magna Carta adalah sebuah piagam perjanjian antara Raja John dan para bangsawan, yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kemudian ada Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Kemudian ada Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration destroys the homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan atau liberty. Yang kedua, kesamaan atau equality. Dan yang ketiga, yaitu persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 kebebasan atau biasa kita sebut dengan the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Yang kedua ada sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung, dan antar suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang paling tragis adalah anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur, sosial, dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Kemudian, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung atau biasa disebut dengan socio-kultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, dan kelas sosial. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas bawah dengan kelas atas, tetapi justru lebih sering bersifat horizontal, yaitu antar sesama rakyat kecil, sehingga konflik terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif, atau bukan fungsional tapi disfungsional. Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka atau manifest konflik, tetapi yang berbahaya adalah konflik yang tersembunyi atau latent konflik antara berbagai golongan.
Kemudian yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah proses dan hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Berikut beberapa tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, penghapusan Doktrin Dui Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, yaitu mewujudkan kebebasan pers, dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan UUD RI 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal lain yang perlu perhatian adalah budaya. Budaya harus bisa menyambut perkembangan dan kemajuan iptek. Oleh karena budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju, maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan akan dapat terjadi apa yang disebut kesenjangan budaya. Selanjutnya, yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ditetapkan terpayat. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Nah, perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Maka dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara. Untuk yang pertama itu, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selanjutnya yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan terakhir itu yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berputar pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33, dan 34. Namun setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban hak manusia, asasi manusia.
esensi dan urgensi, harmoni kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Dalam esensi dan urgensi, harmoni kewajiban, dan hak negara dan warga negara, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama agama, yang kedua pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila, bersifat hierarkis piramidal. Artinya, di antara 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis itu dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila-sila setelahnya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika dilihat fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, itu mencakup hal-hal seperti yang pertama ada fungsi minimal. Nah, fungsi minimal ini yaitu melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, kemudian hukum, kesehatan, dan keadilan. Kemudian yang kedua, terdapat fungsi media, yaitu fungsinya untuk menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Kemudian yang terakhir ada fungsi aktivis. Nah, fungsi aktivis ini berfungsi untuk menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Yang ketiga ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Nah, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional ini adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Nah, sistem ekonomi kerakyatan ini adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Nah, sistem ekonomi kerakyatan ini bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi yang baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, kemudian memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikannya oleh rakyat banyak. Kemudian yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara, merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.